Halo, selamat datang. Kita akan bahas soal stres. Kayaknya kita semua akrab banget ya sama kata ini. Entah itu karena tekanan kerjaan, urusan pribadi, macam-macam deh. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya apa sih stres itu? Nah, kali ini, ayo kita kupas tuntas bareng-bareng. Mulai dari apa yang terjadi di dalam tubuh kita, sampai gimana caranya kita bisa ambil alih kendali. Coba diingat-ingat, pernah nggak lagi santai terus lihat tumpukan kerjaan di meja, dan tiba-tiba, jantung rasanya berdebar lebih kencang, napas jadi agak pendek. Nah, itu bukan cuma perasaan atau imajinasi Anda. Itu adalah sinyal yang benar-benar nyata dari tubuh kita yang lagi bilang, waspada, ada tantangan di depan. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Soalnya, banyak dari kita yang mikir stres itu ya cuma sebatas pusing di kepala atau perasaan cemas aja. Padahal ceritanya jauh lebih kompleks dari itu. Stres itu adalah respon seluruh tubuh kita. Sebuah mekanisme bertahan hidup super kuno yang diwariskan dari nenek moyang kita jutaan tahun lalu. Jadi kalau kita lihat definisinya, stres itu pada dasarnya adalah cara tubuh kita merespons, ya apapun itu, perubahan, tuntutan, atau ancaman. Bayangin aja, tubuh kita itu kayak punya sistem internal yang bilang, oke, ada tantangan nih, ayo siap-siap. Jadi poin pentingnya di sini adalah, stres itu sendiri sebenarnya bukan musuh. Justru sedikit stres itu bisa jadi pendorong yang kita butuhin. Tapi, gini, ternyata stres itu nggak cuma satu macam loh. Dia punya beberapa wajah yang beda-beda. Dan penting banget buat kita kenali, karena cara kita menanggapinya pun bisa jadi beda. Yuk kita kenalan sama 3 wajah utamanya. Coba deh lihat, stres itu kayak koin dengan 2 sisi. Di satu sisi ada yang namanya eustress, atau stres yang positif. Ini nih yang kita rasain pas lagi semangat ngejar deadline, atau pas lagi seru-serunya olahraga. Ini yang bikin kita termotivasi. Nah, di sisi sebaliknya, ada distress. Ini jenis stres negatif yang bikin kita cemas, kewalahan, dan kalau dibiarkan, bisa merusak kesehatan. Oke, wajah pertama, stres akut. Anggap aja dia ini kayak tamu tak diundang. Datangnya tiba-tiba, bikin kaget, tapi perginya juga cepet. Ini reaksi instan kita terhadap situasi mendadak. Contohnya, pas kita lagi nyetir, terus tiba-tiba ada yang motong jalan, atau pas lagi debat kecil sama pasangan. Tubuh bereaksi kencang, terus ya udah kembali normal lagi. Wajah kedua, stres episodik. Nah, ini yang terjadi kalau si tamu tak diundang tadi jadi sering banget datang, hampir tiap hari mampir. Ini biasanya dialami sama orang-orang yang ngerasa hidupnya tuh rusuh, serba dikejar waktu, atau mereka yang punya profesi dengan tekanan super tinggi, kayak petugas UGD, jurnalis, atau aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, ini dia yang paling berbahaya, stres kronis. Ini adalah tamu yang nggak mau pulang. Stres ini betah banget tinggal sama kita, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Biasanya karena ada masalah yang nggak selesai-selesai, misalnya masalah keuangan atau hubungan yang nggak sehat. Nah, jenis stres inilah yang benar-benar bisa menggerogoti kesehatan kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita pas alarm stres itu berbunyi? Bayangin aja, tubuh Anda itu punya sistem alarm darurat yang super canggih, lebih canggih dari sistem keamanan manapun. Yuk kita intip cara kerjanya. Semuanya itu dimulai dari otak, si pusat komando. Jadi begini rantai komandonya. Pertama, bagian otak yang namanya hipotalamus mendeteksi ada ancaman. Dia langsung kirim sinyal bahaya ke kelenjar hipofisis. Dari situ, perintahnya diteruskan lagi ke kelenjar adrenal untuk ngelepasin pasukan tempurnya ke aliran darah, dan semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pasukan pertama yang diterjunkan itu namanya adrenalin. Dia ini si responden pertama. Hormon inilah yang bikin jantung Anda jedak-jeduk, bikin Anda super sigap buat ngelawan atau lari. Ini adalah suntikan energi instan yang mempersiapkan tubuh untuk respon fight or flight. Tapi adrenalin nggak kerja sendirian, dia dibantu sama partnernya, norepinefrin. Anggap aja dia ini agen fokusnya. Tugasnya adalah mempertajam semua indera Anda, bikin Anda fokus banget sama ancaman, sambil ngejaga tekanan darah biar tetap stabil. Bener-bener kerja tim yang solid. Dan yang terakhir, ada kortisol, si manajer energi. Gini deh analoginya, kalau adrenalin itu pelari sprint, kortisol ini pelari maraton. Hormon ini dilepaskan buat ngejaga tubuh tetap siaga kalau ancamannya nggak langsung hilang. Caranya, dia membanjiri tubuh kita dengan gula sebagai bahan bakar darurat. Oke, sistem alarm ini kan brilian banget ya buat keadaan darurat jangka pendek. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau stresnya jadi kronis dan alarm itu nggak pernah mau mati? Nah, ini dia dampaknya. Kalau alarm itu terus-terusan bunyi, stres kronis ini bakal menyerang kita dari semua sisi. Lihat deh tabel ini. Secara psikis, kita jadi gampang marah, gampang tersinggung.
Secara fisik, badan rasanya lemes terus tapi anehnya malah susah tidur. Terus dari sisi kognitif, jadi susah fokus, gampang lupa, dan akhirnya perilaku kita pun ikut berubah. Mungkin jadi sering menghindar dari tanggung jawab atau lari ke kebiasaan buruk. Ini efek domino yang nyata. Dan ini bukan cuma soal perasaan gak nyaman lagi ya, dampak jangka panjangnya benar-benar serius. Stres kronis yang dibiarkan itu jadi faktor resiko buat penyakit jantung, hipertensi, gangguan pencernaan, diabetes, bahkan depresi dan gangguan kecemasan. Jadi intinya, ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng atau kita abaikan begitu aja. Oke, cukup dengan berita buruknya. Setelah kita paham masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Kabar baiknya adalah kita bisa belajar untuk mengelola stres. Ini semua tentang gimana caranya kita bisa memegang kembali kendali atas respons tubuh kita sendiri. Ini dia 6 kunci atau strategi yang terbukti efektif. Coba perhatiin deh, ini mencakup semua aspek hidup kita. Mulai dari koneksi sosial, kayak ngobrol atau curhat sama teman, terus kesehatan fisik lewat olahraga teratur dan makan bergizi, sampai ke ketenangan mental lewat meditasi atau sekedar melakukan hobi yang kita suka. Dan yang terakhir, yang sering jadi pondasi dari semuanya, tapi justru paling sering kita korbankan, tidur yang cukup. Di antara semua teknik dan strategi tadi, ada satu alat super canggih yang selalu kita bawa kemana-mana, tapi sering banget kita lupain kegunaannya. Kuncinya ada di kalimat ini. Napas kita itu adalah tombol pengendali untuk sistem saraf kita. Kok bisa napas sepenting itu? Gini penjelasannya secara simpel. Tubuh kita itu punya 2 mode operasi utama. Pas kita stres, kita otomatis masuk ke mode simpatik atau mode lawan atau lari. Nah, dengan cara menarik napas dalam-dalam dan perlahan secara sadar, kita itu bisa secara manual maksa tubuh kita buat pindah ke mode parasimpatis, yaitu mode istirahat dan cerna. Ini tuh kayak kita nekan tombol reset buat menenangkan seluruh sistem di tubuh kita. Dan ini bukan cuma sugesti atau perasaan lebih tenang aja loh, ada buktinya. Penelitian ilmiah membuktikan kalau teknik pernafasan dalam atau SDBE itu secara nyata bisa menurunkan kadar hormon stres si kortisol di dalam darah. Jadi, pas Anda ambil napas dalam, Anda itu secara harfiah lagi matiin alarm darurat di tubuh Anda. Keren kan? Jadi, apa intinya dari semua ini? Kita nggak bisa dan mungkin nggak seharusnya juga menghilangkan stres sepenuhnya dari hidup kita. Stres itu bagian dari pertumbuhan. Yang paling penting adalah mengubah cara kita meresponsnya. Mulai sekarang, coba deh pandang pengelolaan stres itu bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah keahlian. Kayak kita belajar naik sepeda atau berenang, yang bisa kita latih terus-menerus sampai kita kuasai. Jadi, setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu stres, tapi apa langkah pertama yang akan saya ambil hari ini untuk mengelola stres saya. Nggak perlu yang besar-besar kok, mungkin sesimpel mengambil 3 tarikan napas dalam setelah ini selesai. Jadi, langkah kecil apa yang akan Anda ambil hari ini untuk mulai melatih keahlian baru Anda? Terima kasih sudah menyimak.